Pendeta Haryanto HM. Silakan Pak. Shalom semuanya. Ya, shalom. Kita berdoa ya. Halo. Ya, kita berdoa sekali lagi. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, yang kudus, yang ilahi, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan. Pimpinlah kami dan berkatilah kami, singkapkanlah hal-hal yang tersembunyi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Selamat malam semuanya, saudara. Salam kenal. Dan saya dari Haryanto, mungkin yang belum kenal ya. Iya. Kalau Pak Joko, Bu Endang udah kenal ya. Iya. Nah, saudara, malam hari ini eh, kita mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, ini waktu saya berapa menit Pak Joko? Kira-kira berapa menit? 30 sampai 40 menit. Oke, baik Pak Joko. Ya. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9, ya. Ayatnya yang ke-11. Ya. Ya, saya akan bacakan. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ya. Orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Yesus. Ya. Yesus menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, saudara, malam hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan, ya, melayani dengan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Ya. Banyak mungkin di antara kita yang ambil bagian dalam pelayanan. Ya, tadi ada yang di belakang mimbar, ya, ada yang di mimbar, ya. Bahkan bagian-bagian itu, saudara, adalah bagian daripada bagaimana kita melayani Tuhan. Ya. Tapi ketika kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, ketika kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, itu sudah berbeda lagi. Ya. Nah, saudara, malam hari ini apapun pelayanan kita, ya, pekerjaan kita, baik di bidang rohani atau di bidang sekuler, ingat, dimanapun kita berada, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Dengan keterbatasan yang kita punya, ya, mungkin pengetahuan, mungkin pemahaman, tapi ingat, Tuhan mau pakai kita, ya. Tuhan itu mau pakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara. Mungkin berkat ini bukan hanya bicara materi, tapi berkat ini bicara juga hal-hal yang rohani. Karena itulah yang utama, saudara. Jasmani itu penting juga, tapi yang lebih utama adalah yang jasmani, yang rohani. Nah, malam hari ini, saudara, kita lihat di sini, ini kisah di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya, setelah melakukan sebuah pelayanan yang panjang. Kalau kita lihat ayat 1, ayat 2, ya, mereka sudah melakukan sebuah pelayanan yang cukup melelahkan, saudara. Ya. Jadi di sini sungguh luar biasa. Pelayanan kuasa itu adalah pelayanan dengan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara pelayanan dengan kuasa, berarti pelayanan dengan menghadirkan kuasa Allah, ya, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi bukan sekedar teori. Ya. Kalau saya melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya, pelayanannya sungguh luar biasa, saudara. Ya. Pelayanannya sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Ya. Nah, kalau kita lihat Lukas 9 ayat 1, ya.
ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Pertama yang diberi apa? Diberi perlengkapan. Ya. Apa itu saudara? Tenaga dan kuasa. Ya. Terus diberi apa lagi? Ya. Kuasa buat apa? Mengusir setan. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan penyakit. Penyakitnya penyakit-penyakit. Ya kan? Mengusirnya setan-setan. Ya. Bukan satu setan. Berarti banyak setan. Setan-setan. Ya. Penyakit-penyakit berarti multi penyakit. Amin saudara. Nah, Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Nah, kalau kita lihat saudara, pelayanan mereka sepanjang hari, sepanjang waktu sebelumnya itu padat sekali. Kalau kita boleh katakan untuk zaman sekarang itu Tuhan Yesus lagi viral, ya. Dia viral, saudara. Di mana-mana orang tahu di mana Yesus dan orang berbondong-bondong mendekatinya untuk mendatangi Yesus. Nah, ayat 11 yang saya fokuskan di sini saudara dikatakan bahwa akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Yesus, ya. Nah, kalau kita baca ayat 10, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, ya. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota, ya. Berarti menyingkir saudara dari tempat keramaian, mereka pergi ke tempat yang sunyi, ya. Mungkin kalau bahasa kita retret atau apalah gitu ya, healing gitu ya. Mereka mau rehat sejenak, mereka mau beristirahat karena sudah berhari-hari pelayanannya penuh gitu ya. Mereka lelah, mereka capek, ya. Dan dikatakan ada mereka pergi ke sebuah kota yang bernama Betsaida, ya. Sehingga hanya mereka saja bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridnya dan Yesus saja, saudara. Ya. Mereka pergi, ya, menyingkir ke tempat yang sunyi. Ya. Nah, tujuannya apa, saudara? Mereka bisa rehat, ya. Mereka bisa katakanlah mereka bisa beristirahat, punya tenaga untuk pelayanan berikutnya. Tetapi saudara, hal yang tidak diduga-duga oleh muridnya terjadi. Apa itu saudara? Orang banyak mengetahui kalau Tuhan Yesus dan murid-murid pergi ke Betsaida, ya, menyingkir ke tempat yang sunyi. Dari mulut ke mulut terjadilah, ya, gelombang besar, ya, yang mengikuti, ya. Orang berbondong-bondong, ya, yang sehat membawa yang sakit, ya. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, maka saya bilang Yesus sedang viral, ya, di tempat itu. Ya. Tidak ada WhatsApp yang menginformasikan, tidak ada SMS, tidak ada informasi dari grup atau apa. Tapi saudara, dahsyatnya apa? Orang banyak terhisap, ya, terhisap mendekat kepada Yesus. Karena apa, saudara? Karena kuasa kerajaan Allah itu, ya, yang ada di dalam diri Yesus. Amin, saudara. Kuasa kerajaan Allah itu menghisap banyak orang datang, ya. Nah, kita lihat respon, saudara, respon daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika mengetahui orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka, ya. Kalau kita lihat jumlahnya itu 5.000 laki-laki saja, ya, belum termasuk perempuan, belum termasuk laki anak-anak, gitu ya. Ini baru yang dewasa 5.000. Padahal niatnya dari awal mereka menyingkir, mereka mau beristirahat, saudara. Ya, saudara. Nah, kita mau lihat responnya. Respon Tuhan Yesus apa dikatakan? Ya, ayat 11. Ia menerima mereka. Yesus menerima orang banyak itu. Dahsyat nggak, saudara? Ya, maka saya katakan bahwa melayani dengan kuasa itu tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak jiwa-jiwa yang datang. Ketenangannya, kenyamanannya rela diganggu. Ya. Amin, saudara. Siapa kita yang lagi tenang, lagi santai, tiba-tiba Tuhan suruh pelayanan, ya.
Mau nggak saudara? Ya. Lagi ada acara keluarga, lagi santai, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saudara, saudara disuruh pergi mengunjungin orang atau mendoakan orang. Ya. Mau nggak saudara? Ya. Nah, inilah pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia memang rencananya pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat, ya, untuk rehat. Tetapi orang banyak, 5.000 lebih orang, ya, datang mengikutinya dan Yesus menerima mereka dan murid-murid pun menerima mereka. Ya, bukan hanya menerima, ya, bahkan dikatakan apa? Yesus berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini di sini berarti Yesus mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Apa itu kerajaan Allah? Kuasa, otoritas, mujizat, ya, kuasa supranatural. Karena kehadiran kuasa Allah itu, ya, dan pengajaran Tuhan Yesus bukan sekedar teori, saudara. Ya, kalau dia bicara kuasa, dia bicara kesembuhan, dia bicara mengusir setan, segala kuasa di dunia ditaklukkan, segala penyakit disembuhkan, bukan teori, ya. Dan Yesus mengajarkan praktek langsung, ya. Buktinya apa? Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi Yesus menyembuhkan orang banyak itu yang sakit. Amin, saudara. Nah, jadi pengajaran Tuhan Yesus bukan teori saja, tetapi praktek nyata. Ya. Maaf saudara, saya lagi batuk ya. Nah, saudara, jadi yang pertama Yesus menerima mereka, ya. Yesus menerima mereka. Prinsip melayaninya dengan kasih. Ya, karena dikatakan bahwa belas kasihan Kristus kepada jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ya. Jadi belas kasihan Allah kepada jiwa-jiwa itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau menerima panggilan kita? Tasya, ya, saudara, apakah kita mau menerima panggilan Tuhan? Apakah kita mau mengerjakan panggilan kita? Ya. Nah, di hari-hari terakhir ini, saudara, banyak tuaian yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Kami pelayanan di ladang misi Tuhan hingga saat ini sudah 20 tahun. Ya. 20 tahun ada di ladang misi, saudara. Melayani dari hari ke hari, ya, berkenalan dengan orang, datang ke rumah orang, berkunjung, ya, seperti orang nggak punya kerjaan, ya, wirawiri sana sini, ya. Tapi saudara, itulah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, saya dan juga istri, ya, Melda Sihotang, ya, Buru Batak. Kami satu hati, ya, kami melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam setiap minggu ada jiwa-jiwa baru, ya, yang mendengar Injil, yang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Ya, karena hati kami rindu banyak orang diselamatkan, ya, banyak orang mendengar Yesus, dan kami rindu, ya, Injil yang kami beritakan itu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin, saudara. Nah, kemarin hari Sabtu kami melayani seorang ibu, ya. Seorang ibu ini setelah kami beritakan Injil, kami layani, ternyata dia sebatang kara, ya. Tinggal di Bogor ini sebatang kara, rumahnya yang besar sudah mau rubuh karena tidak dirawat. Ibu ini sebatang kara, ya. Kedua orang tuanya sudah meninggal, tidak punya
tidak punya ya saudara atau tidak punya siapapun ya. Nah, tetapi saudara, kami melayani dia. Nah, akhirnya saya dan istri sepakat untuk kami bawa pulang. Kami bawa pulang dan hingga saat ini masih ada di rumah kami seorang ibu ini. Ya, usianya udah 50-an tahun. Nah, kami layani karena dia tidak punya siapa-siapa. Ya. Tuhan pertemukan kami dengan orang yang seperti ini, saudara. Nah, pertama ketika kami bawa ke rumah, kami bersihkan secara rohani. Ya, kami layani, doakan pelepasan, bersihkan ya semua hal-hal yang mengikut dia, yang menempel kepada dia, semua kami bersihkan. Doa pelepasan. Ya. Dan dia sungguh luar biasa. Ya. Ini adalah hari yang ketiga dia ada di rumah kami. Ya. Nah, kami tidak tahu rencana Tuhan seperti apa, berapa lama mereka mau ada di kami. Ya. Kami serahkan sama Tuhan. Tuhan yang kami percaya Tuhan akan menuntun, membuka jalan-jalan baru ya bagi kami. Karena bagi kami yang penting jiwa ini mengenal Tuhan, ya lahir baru dan kuat di dalam Tuhan. Saudara, Yesus ya memberitakan Injil kerajaan Allah itu bukan hanya teori, tapi dia langsung praktek, saudara. Maka murid-muridnya yang 12 itu yang selalu mendampingi Tuhan Yesus, mereka belajar langsung. Ya, mereka belajar langsung bagaimana menghadapi orang sakit dengan berbagai macam penyakit. Ya, dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, murid-murid pun diberi otoritas. Dan saudara dan saya juga. Kalau kita yakin dan percaya, otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Kuasa, mujizat itu menyertai dalam pelayanan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, ibu yang kami bawa kemarin, pertama datang itu jalannya dingklang. Dingklang itu apa? Kakinya sakit sebelah. Ya, pincang. Ya, bahasain pincang. Ya. Setelah kami doakan pelepasan, terus kami kasih makan, disuruh mandi dia. Setelah itu malam kami doakan lagi. Kami doakan kakinya yang sakit. Puji Tuhan, saudara. Dia langsung mengalami mujizat kesembuhan. Dia bilang kaki saya sudah lama sakit. Tapi kok sekarang sudah ringan. Aku sudah sembuh. Katanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pundaknya yang berat, ya, yang sudah berat bertahun-tahun. Dia bilang kok sekarang tubuhku ringan. Amin, saudara. Kuasa Yesus itu ketika kita beritakan, Injil diberitakan, kuasanya menyertai. Ya, yang sakit disembuhkan. Amin, saudara. Ya. Yang gila pun disembuhkan. Ya. Nah, jadi kita jangan ragu. Otoritas itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Ya. Ketika kita mati bersama-sama dengan Yesus, dikuburkan, dibangkitkan, ya, dan status kita itu sudah berubah, saudara. Ya, kita dibawa dalam status sebagai warga kerajaan Allah. Amin, saudara. Memerintah bersama dengan Yesus, diberi otoritas. Ya, otoritas inilah yang kita harus fungsikan. Kalau bahasa lainnya, diaktifkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mau mengaktifkan otoritas ini, kuasa mujizat tanda-tanda menyertai kita. Ya, ini sungguh luar biasa. Tuhan sudah kasih. Ya, persoalannya banyak orang Kristen tidak mau menggunakan otoritas ini, saudara. Ya kan? Nah, bagaimana otoritas ini bisa nyata, mujizat tanda bisa nyata? Diawali dengan kita mau melayani Tuhan. Amin. Melayani jiwa-jiwa. Ya, terlepas dari bidang pekerjaan kita. Oh, itu bukan bidang saya loh. Itu bukan spesialis saya. Enggak, saudara. Tuhan bilang, pergi, beritakanlah kerajaan Allah itu. Maka kuasanya akan menyertai kita. Ya, dimanapun kita berada sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai karyawan, atau sebagai
pendeta di gereja atau gembala, saudara. Ingat, memberitakan kerajaan Allah bukan hanya kepada saudara seiman, tapi kepada saudara-saudara kita yang belum seiman. Injil itu harus diberitakan. Amin, saudara. Nah, inilah makanya kita harus berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya. Karena suatu hari nanti, saudara, ketika Tuhan datang, apa yang Tuhan tanyakan, saudara, kepada kita? Hai hambaku yang baik dan setia. Amin, saudara. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dalam perjamuan ya yang disediakan Tuhan. Luar biasa. Nah, mahkotanya disediakan berbeda-beda, saudara. Ya, mahkota yang melayani, yang mati martir, yang kesetiaan macam-macam. Ya, itu ada mahkota-mahkota itu ada tingkatannya, saudara. Sungguh luar biasa. Kita nggak usah ngejar mahkota apa saja. Yang penting kita melayani. Amin, saudara. Dengan otoritasnya Tuhan. Melayani dengan kuasa Tuhan. Nanti terserah Tuhan mau kasih kita kotanya berapa, itu bagaimana Tuhan saja. Ya, yang penting apa? Hidup kita yang satu kali ini kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya, jadi yang pertama tadi Yesus menerima mereka dengan kasih, yang kedua memberitakan kerajaan Allah, dan yang ketiga menyembuhkan ya banyak yang sakit. Nah, saudara, ini menjadi prioritas atau kalau kita bilang itu ciri khas pelayanan Tuhan Yesus. Ya, Injil diberitakan, kerajaan Allah diberitakan, tanda-tanda mujizat terjadi. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat dengan seksama, ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya, tidak pernah lupa diberi kuasa terlebih dahulu. Otoritas itu diberikan. Ya, maka ada power, ada kuasa yang ada di dalam diri murid-murid, sehingga kita ketika melakukan pelayanannya, ketemu orang sakit disembuhkan. Nah, kita juga mau, saudara, bagaimana ketika saudara mendoakan orang sakit, tiba-tiba dia sembuh. Wah, luar biasa. Saudara akan merasakan satu sukacita yang luar biasa. Wah, ternyata aku juga bisa dipakai Tuhan. Ya, iya, memang betul. Semua kita akan dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau melayani Tuhan. Ya, saudara, melayani Tuhan di luar job deskripsi kita, di luar ranah tanggung jawab yang mungkin rutinitas. Kita mau bikin terobosan-terobosan baru di luar rutinitas kita. Ya, di gereja sudah punya rutinitas sendiri, saudara. Ya, itu adalah bagian dari keagamaan kita. Ya, bagian dari tanggung jawab penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi di luar sana, ya, itu juga tugas kita. Bagaimana kita harus menjadi terang, menjadi garam, memberitakan kerajaan Allah itu. Lewat siapa lagi, saudara? Saudara dan saya. Ya, jadi malam hari ini, kalau kita lihat, saudara, di sini, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, ya, orang yang banyak itu bukan hanya diberitakan kerajaan Allah, bukan hanya disembuhkan dari sakit-sakitnya. Jadi ini bicara tentang pelayanan rohani, ya. Diberitakan kerajaan Allah, berikan pengajaran, disembuhkan penyakit-penyakitnya, diusir setan-setannya. Itu adalah bagian dari pelayanan rohani. Tetapi juga Tuhan Yesus memberikan pelayanan spesial. Apa itu? Pelayanan jasmani. Betul, saudara, ya? Kalau kita lihat kisah selanjutnya, 5.000 orang tadi, ketika menjelang malam, ya, mujizat berikutnya terjadi di sana, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini konteksnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu tidak ujuk-ujuk 5.000 terus dapat makan, saudara. Langkah yang awal yang diberitakan Yesus dari pagi menjelang ke sore adalah apa? Memberitakan kerajaan Allah. Ya, amin, saudara. Bukan orang banyak kumpul langsung dikasih makan, enggak. Yesus membedah dulu rohani mereka, membongkar dulu rohani mereka, ya,
membersihkan hati mereka, pikiran mereka, dan diisi dengan kerajaan Allah. Ya, diisi dengan firman Allah. Sakit penyakitnya disembuhkan, luka-luka batinnya dipulihkan. Menjelang malam, ya, tiba waktunya Tuhan Yesus memberikan pelayanan ekstra. Ya, apa saudara? Memberi makan 5.000 orang. Ya, ingat, prosesnya itu didahului dengan pelayanan sepanjang hari. Ya, yang seharusnya Tuhan Yesus istirahat dan murid-muridnya beristirahat, tetapi nggak bisa, ya, beristirahat. Karena orang banyak. Saudara bayangkan 5.000 orang. Ya. Dahsyat enggak? Ya. Nah, pelayanan ekstra adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini juga bagi para murid sebuah masalah. Ya, mungkin kita juga akan menganggap ini masalah. Ya. Waktu sudah malam. Ya kan? Mau pergi kemana lagi? Tidak ada orang yang menjual makanan. Kalau kita bilang kios-kiosnya sudah tutup. Dan perjalanan menuju ke kampung-kampung itu jauh. Ya, karena ini posisi di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Tidak ada waktu untuk mencapai, ya, untuk mereka mendapatkan makanan. Tetapi Yesus memerintahkan apa? Kamu harus memberi makan. Diperintahkan kepada murid-muridnya. Kalian harus beri makan mereka. Wah, saudara, kalau kita jadi murid di antara 12 murid itu bagaimana? Ya, pikiran kita, hati kita tidak terkonek dengan Tuhan. Betul enggak? Ya. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Kalau kami pergi membeli makan itu pasti bisa cukup. Ya, tidak terkonek, saudara. Murid-murid yang sudah dari pagi, siang ke sore, bahkan dari kemarin melihat Yesus melakukan mujizat, mereka nggak mikir kalau Tuhan akan bikin mujizat. Ya, mereka masih natural terus. Tuhan, di kami cuma ada 5 roti, ada 2 ikan, mana cukup ini Tuhan? Ya, itu natural, saudara. Sementara Yesus sudah lakukan supranatural dari kemarin-kemarin hingga hari itu. Ya, sudah dilakukan supranatural yang luar biasa. Tapi murid-murid masih natural. Ya, nah saudara, bagaimana dengan kita? Kita mendengar testimoni, mendengar kesaksian, pelayanan di sana hebat, pelayanan orang itu hebat-hebat, banyak jiwa dimenangkan, orang sakit disembuhkan. Terus kita mendengarnya natural saja. Ya, memang begitu sih. Ya, memang begitulah. Ya, kita seperti tidak ada satu perhatian, tidak ada satu ketertarikan. Ya, karena menganggap itu natural. Ya. Saudara, maka mujizat Yesus nyatakan di situ. Mujizatnya terjadi pada saat di mana, saudara? Pada saat makanan ada di tangan murid, tidak. Ya. Pada saat makanan ada di orang banyak, yang sebelumnya tidak. Mujizat terjadi ketika ada di tangan Yesus. Amin, saudara. Maka kalau kita mau mengalami mujizat dalam hidup kita, sumbernya cuma satu. Datang kepada Yesus. Ya. Mendekat kepada Yesus. Maka mujizat akan terjadi. Ketika makanan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lakukan apa, saudara? Dia mengucap syukur. Ya. Dia mengucap syukur kepada Bapa untuk makanan itu. Dia berdoa kepada Bapa. Ya. Saudara, kalau saudara doa makan, makanannya bisa bermultiplikasi enggak? Ya, satu piring tetap satu piring kan? Betul ya? Ya. Lauknya yang ada di meja kita bertambah enggak? Enggak, saudara. Ya. Tapi yang Yesus lakukan ini berbeda. Sungguh-sungguh supranatural. Ketika makanan itu ada di tangan Yesus, Yesus mengucap syukur atas makanan itu. Dan perhatikan, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkannya, roti itu dipecah. Ya. Perhatikan, saudara, para murid sudah memegang tampan itu satu-satu nampan. Ya. Mungkin nampan atau tempat apalah gitu ya. Muridnya 12, mereka tuh pegang nampan satu-satu. Ya,
bergiliran mendekat kepada Yesus. Ya, murid si A mendekat kepada Yesus, diberikan roti yang dipecah-pecah, ya, ikan. Satu tampan pertama, ya, nampan pertama penuh. Muridnya pergi membagikan. Murid kedua datang terus, ya, sampai tempat itu penuh. Murid ketiga datang, murid keempat datang, sampai murid yang ke-12 datang. Terus berputar-putar. Itu makanan di tangan Yesus tidak habis-habis. Ya. Mujizat itu terjadi ada di mana, saudara? Di tangan Yesus. Ya. Kerajaan Allah itu pusatnya di mana? Di Yesus. Di dalam Yesus. Ya. Kuasa mujizat terjadi ketika ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Singkat kata, orang banyak sudah selesai makan. Dan sisanya berapa? 12 bakul. Kenapa 12 bakul, saudara? Karena itu yang ada di tangan para murid. Ya. Bisa paham ya? Itu yang ada di tangan para murid. 12 bakul sisanya. Ya. Luar biasa enggak, saudara? Jadi, mari kita mau mengalami mujizat Tuhan. Mau mengalami terobosan rohani, terobosan ekonomi. Datangnya sama Tuhan, saudara. Ya. Nah, datang sama Tuhan ini harus ada harga yang harus kita bayar. Tidak gampang membalikkan telapak tangan. Tuhan mau kerendahan hati kita, kesungguhan kita, penyerahan diri kita total kepada Tuhan, menjauhi dosa-dosa, ya, menyucikan diri, maka otoritas, mujizat, kuasa itu nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, terobosan ekonomi terjadi, terobosan-terobosan rohani terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, haleluya. Ya, nah, saudara, siapapun kita, ibu-ibu yang di rumah, ya, atau yang bekerja, yang di toko sebagai karyawan atau sebagai bos, ya, ingat, saudara, memberitakan kerajaan Allah adalah tugas kita semua. Amin, saudara. Ya, saat saudara mungkin naik Grab, naik kendaraan umum atau naik, beritakan Injil. Itu doa saya sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau pergi. Saya nggak tahu mau kemana. Orang yang dekat kepada saya mau beritakan dia Injil. Ya, entah duduk di mana, dia dekat kepada saya. Entah di angkot, entah di mana, yang dekat sama saya. Ya. Waktu mau beritakan kerajaan Injil kerajaan Allah. Tuhan, ini orangnya, ya. Ya. Nah, saudara, ketika kita, ya, mengalami hal-hal mungkin yang persoalan, pergumulan yang berat, yang sulit dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, sumbernya cuma datang sama Tuhan. Masalah keluarga, masalah rumah tanggamu, serumit apapun, kalau engkau datang sama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberi solusi jalan keluar yang terbaik. Amin, saudara. Ya. Jadi sumbernya cuma satu. Kerajaan Allah itu cuma satu. Di mana Yesus hadir, di situ ada kerajaan Allah. Ya. Amin, saudara. Nah, kan dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi kita mengundang kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ya. Maka saudara, pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita akan ada dalam perlindungan Tuhan, ya, dalam penjagaan Tuhan. Nah, ketika saya pelayanan misi sudah 20 tahun, saudara, itu banyak suka, banyak juga duka-dukanya, ya. Perjalanan kami sungguh cukup panjang, 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya. Ya, ada di ladang misi, di ladang Tuhan, ya. Kalau kita bicara, saudara, hidup kami dengan iman, tapi Tuhan pelihara, ya kan? Sampai punya istri, punya anak 3, ada rumah, ya semua Tuhan sediakan.
Amin saudara. Ya, kita nggak bekerja yang punya gaji yang besar. Gajinya dari Tuhan. Ya, tapi Tuhan pelihara. Ya, anak-anak bisa sekolah semua dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Ya, ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan juga seperti dalam kisah ini memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya pelayanan rohani, tapi juga pelayanan jasmani. Nah, itu Tuhan juga berikan kepada kita, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, maka cover dari Tuhan itu ada, perlindungan Tuhan itu ada. Ya, jasmaninya Tuhan servis kita, Tuhan sediakan, ya kan. Rohaninya juga Tuhan pelihara kita. Tuhan lindungi dengan kuasa penyertaannya yang ajaib itu nyata dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau saya sedikit cerita bagaimana pelayanan misi. Misi itu sangat indah, saudara. Memberitakan kerajaan Allah itu sungguh indah. Ya, karena itulah yang dinanti-nantikan banyak orang. Tapi persoalannya banyak anak-anak Tuhan juga yang takut-takut, ya, mau bersaksi takut, memberitakan takut, padahal di hatinya sudah rindu, ya, di kepalanya ini sudah penuh mau cerita sama orang, tapi kok tidak ada keberanian. Kenapa ya? Nah, saudara, minta sama Roh Kudus keberanian dari Tuhan. Amin. Ya, minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih keberanian. Tuhan, ketika saudara pertama beritakan Injil Kerajaan Allah, maka akan ada sukacita yang meluap di hati saudara. Ya, itu jaminannya Tuhan. Ya, sukacita yang saudara belum pernah dapatkan akan saudara rasakan. Ya, damai yang luar biasa itu ketika saudara beritakan Injil. Ya, karena kita sedang memindahkan orang dari status neraka menuju status ke sorga. Ya, luar biasa nggak saudara? Ya, ini bukan pekerjaan mudah, bukan pelayanan yang mudah, tapi janji Tuhan jelas, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan diberikan kepada kita. Kita itu kalau di hadapan Tuhan itu layanannya VIP. Mungkin kurang lebih begitu. Tetapi secara spiritual gitu ya. Secara jasmani ya Tuhan kasih secukupnya. Gitu ya. Karena kita bukan mau menjadi kaya, tapi mau memperkaya banyak orang untuk mengenal kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara, inilah kehidupan kita. Nah, kalau bicara duka itu banyak. Saya diperhadapkan dengan orang-orang kuat, ya, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, ya kan, kelompok-kelompok yang punya apa namanya tuh, rambutnya di sini, ya kan, yang celananya dipotong, gantung-gantung. Kami berhadapan dengan mereka, ya, bahkan dengan polisi-polisi kami dilaporkan. Tapi kami percaya, saudara, ketika kami ada di jalur kebenaran Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya, maka perlindungan, penjagaan Tuhan itu nyata. Ya, buktinya apa? Sampai sekarang kami masih hidup, ya kan? Masih ada di ladangnya Tuhan. Masih ada mengerjakan ladangnya Tuhan. Berapa kali saya didatangin, saudara, sama seragam coklat itu, ya. Karena ada yang melaporkan isu-isu kristenisasi. Wah, gitu ya. Tiba-tiba didatangin, gerombolan datang. Ya, yang datang siap seragam coklat berarti Pak Polisi, saudara. Datang ke rumah kami. Saya hadapi karena saya yakin, ya, roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dia. Yang kita beritakan bukan cerita dongeng, ya. Yang kita beritakan adalah Injil Kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa, ya. Jadi kita nggak usah takut. Saya hadapin mereka yang datang. Ayo, Bapak mau tanya apa? Silahkan. Apa yang Bapak dengar tentang kami, ya kan? Terus saya ceritakan, begini ceritanya Pak. Kalau saya jumpa orang, ketemu orang, contohnya begini, Bapak namanya siapa? Oke. Terus kami ngobrol. Orang itu bicara tentang imannya, saya juga bicara iman saya. Betul ya? Orang itu bicara imannya, saya juga bicara iman saya.
Dan pada endingnya apa? Orang itu menjadi percaya kepada iman saya, Pak. Bukan karena saya, tapi kami sama-sama cerita. Saya cerita, orang itu juga cerita. Waktu dia cerita tentang imannya, saya juga dengarin. Waktu saya menceritakan iman kami, orang itu juga mendengarkan. Tapi ada bedanya, saudara. Kita menceritakan firman yang hidup, betul ya? Mereka menceritakan kisah-kisah yang tidak hidup, tidak berkuasa. Firman yang kita beritakan hidup, dan pada akhirnya orang itu percaya. Yang sakit disembuhkan. Sekarang orang itu menjadi percaya kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus. Dan mereka memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Polisi, salah saya di mana? Polisinya bingung, saudara. Kamu nggak salah, katanya. Terus kenapa Pak Polisi datang ke rumah saya? Kalau saya tidak salah, selesai saudara masalahnya, ya kan? Nah, jadi kita hadapi semua, ya, kita hadapi dengan kuasa Tuhan. Karena perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata bagi kita yang mau melayani Tuhan dengan kuasanya, ya, dengan kesungguhan hati kita. Apapun pekerjaan kita, saudara, ingat, Injil Kerajaan Allah harus kita beritakan, ya, melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Pak Joko, Bu Teti, ya, malam hari ini firman Tuhan yang bisa kami sharingkan. Dan untuk memateraikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa ya sekali lagi, biar Roh Kudus yang memateraikannya di hati kita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita semua menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini, Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa, pekerjaanmu, pelayananmu sungguh dahsyat. Injil Kerajaan-Mu yang penuh dengan kuasa malam hari ini, Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Pakai kami semua, Tuhan, menjadi alat, menjadi sarana, menjadi berkat bagi banyak orang. Membuka terobosan-terobosan baru, terobosan rohani, terobosan jasmani. Biar Engkau pakai kami semua ya Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing. Pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Di mana Yesus dimuliakan, di situ kerajaan Allah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.